datang di Keeping Up with the Chef dengan saya Devi Anastasia 24 tahun Jakarta dan nih Victor. ngomongnya mesti kayak gue dong. Oke, ulang ya. Diulang ya. Gitu ya? Iya. Nggak bisa ya. Selamat datang dengan saya Devi 24 tahun Jakarta dan Victor ini 24 tahun Semarang. iya. Kita ubah sekali lagi ya, agak lebih cepat. Oke. Devi 24 tahun Jakarta. Victor 24 tahun. Iya begitu. Ya, gak kerasa ya. Tahu nggak sih di episode Keeping Up with the Chef kita berdua itu ada salah satu orang yang ada di 10 besar. Kalau lu sendiri rasanya gimana gitu? Masuk di 10 besar setelah mungkin lu juga ngidam-ngidamin nih buat masuk 10 besar. 10 besar itu kayak something ya di masa. Kalau belum 10 besar belum lah ya. Belum ya. Kalau lu sendiri gimana? Tapi aduh deh, sebelum gue ngomong gimana, lu ada kepikiran gak sih kayak Instagram lu harus centang biru gitu? Harusnya. Ya, kayaknya kalau nggak centang biru mau gitu ya. Iya. Oke, jadi Tapi semoga gimana ya centang biru ya? nanti kita bisa, kalau nggak salah sih bisa minta buat verifikasi. Jadi semoga by today kita di 10 besar udah bisa dulu ya. Iya, oke. Tapi mau flashback nih Toh, tentang challenge di 13 besar kemarin. Jadi memang itu tragedi dengar-dengar adalah yang pertama kalinya di MasterChef Indonesia season 1 sampai Yang pertama. iya 3 orang keluar. Jadi ini karena cukup fenomenal ya, kayaknya sih kalau setelah gue baca-baca ini yang pertama kali. Menurut lo gimana nih top 13 kemarin langsung tanpa usaha kita ke 10 ya nggak? Kan kita kayak melewati Iya. 9 challenge lagi buat Iya, sampai di 10. Tapi ternyata Ya 3 orang langsung ke eliminasi sebenarnya it's a good thing for me. iya, It's I a good thing for know. you. It's good thing for me too. Walaupun sedih ya. Enggak, guys. Aku That's tahu what we dia. want. Dia sedih bohong. Kita semua tentunya sedih karena kehilangan teman di karantina, tapi ya memang nggak bisa bohong sebagai manusia yang sudah masak setiap harinya kita sangat tenang. Ini kan kompetisi juga Iya, ya, ini Kak. juga kompetisi. Lebih cepat selesai lebih baik. Ya, Enggak lah. Iya, tapi di tantangan kemarin itu rantang. Ya, jadi ada satu fun fact nih yang pertama terjadi di Fun galeri fact, kemarin. guys, fun fact. Fun fact yang pertama ya, ini bukan tentang Victor in general aja. Ternyata ada peserta yang namanya Arsyan Dwianto ini nggak tahu kalau rantang itu dalamnya harus makanan Indonesia. Jadi kemarin ternyata dia bikin ada apa? Ada sushinya, terus ada Rantang tempura, Jepang. rantang Jepang Rantang ya. Jepang, Itu guys. udah kayak ya. Wow. So ide juga ya. Ide, padahal udah dilihat dari luarnya aja tuh rantang hijau Iya. yang ada dibeli di To sama Show itu kan. Ini yang 20.000 dia isi juga makanan Jepang. Menurut lu gimana Sushi. tuh? Aduh Arsyan, kalau nggak bisa buat rantang nggak usah so ide lah. Gak usah so ide ya. Ya, jadi Buat yang bisa aja lah. bener, buat yang bisa Apaan aja. sih? Tapi lu juga gak dipanggil maju ya singkat Iya gue kan? ya. Ya, mau gimana? Shan, dia gak ada bedanya. Oke, jadi kemarin kalau boleh tahu lu bikin apa nih? Bikin apa Rantang. di rantang kemarin isinya? Heeh. Sebenarnya rantang bikin nasi liwet, opor ayam, terus sambal kentang sama sayur tumis. Tapi kata Chef Renata sambal kentang gue lembek. Lembek. Jadi dipanggil. Well, makanan Indonesia mungkin not best luck ya for you. Ya. Mungkin ya Victor bisa kok masak masakan Indonesia. Ini gak enak aja. Bercanda. Bisa masak masakan Indonesia, tapi tentunya mungkin kalau Western atau makanan yang Malay gitu dia lebih mendalami gitu ya. Tapi ya stop talking about the first challenge karena di sini Valerie menang lagi ya. Ya, Ada lagi menang kemenangan lagi. ini mungkin Valerie itu dia kayak agak-agak ke Chinese style, jadi ada udangnya juga, terus ada baksonya juga gitu. Lu bikin apa? Kalau gue sendiri gue bikin nasi uduk lengkap, padahal kondimen gue 9 sebenarnya Tor. Oh, Cuman kondimennya disuruh bikin 4 dia buat 9. ya kan selalu melakukan ekstra ya, lebay is my way Tapi gitu. dipanggil kan? Intinya kita berdua gak dipanggil juga gitu, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Nah Iya. tapi udahlah berbicara tentang yang pertama udah selesai gitu ya. Rantang Iya. itu cukup capek ya. Itu pertama Capek kalinya banget kita sih. masak 60 menit. 60 menit Have to capek do so banget. much. Bener. Nah, jadi udah gitu kita berdua terpaksa harus lanjutin challenge 2 karena kita berdua Iya. tidak menang. Dan di challenge kedua itu adalah challenge yang bener-bener gue nggak suka. Lu tahu kan? Itu yang tim biru merah sekarang ada kuning lagi. Oh, tim Aduh. challenge ya. Pokoknya kalau tim challenge dan kalau nggak salah lu tuh jadi kaptennya ya Tor ya. Iya. Jadi kapten tim challenge. Gimana nih menurut Yang lu? milihin Valerie kan? Yang milihin juga Aduh Valerie. Valerie, I don't know why you choose me. Tapi Iya, as jadi kapten. Jadi untuk jadi kapten itu sangat apa ya, berat juga ya bebannya. Waktu itu aku jadi kapten, kesusahannya lebih ke ngambil semua bahan-bahan yang dibutuhin untuk satu complete meal gitu loh. Terus harus nyiapin dari awal, terus ngomongin the next person. Ya nggak tahu sih aku, kayak ada kekurangan bahan, kekurangan info, jadi kayak jadinya hasilnya agak berbeda tapi oke lah. Ya, gue di sini lagi diem kayak lagi dengerin dia ini aja, tau gak sih kayak lagi dengerin dia bersenandung enggak lah. Tapi maksudnya waktu
lu ambil apa namanya, ambil bahannya itu, gue dengar nih dari belakang teman-teman lu juga teriak-teriak karena lu ambil bahannya kurang kan. Iya. Emang itu lo mau bikin apa aja sih di dalam tim challenge kali itu? Lo mau bikin sebenarnya konsep makanannya tuh apa? Tadinya mau kondimennya tuh ada apa aja memang? Sebenarnya kondimen yang aku pengen bikin itu nasi lemak. Nasi lemak kan complete meal kan. Tapi Oke. harus ada ikan goreng, kacang goreng, sambal, sayur, terus lauk sama nasi. Nah, aku lupa apa aja bahan pokoknya. Jadi sebenarnya dia bikin apa? Kayaknya dia nasi kan. Nasi lemak ayam kari. Ini ya cuma tapi akhirnya memang tim Victor adalah satu-satunya tim yang menang ya Tor ya, satu-satunya tim yang menang dan waktu itu gue juga masuk pressure test di 13 besar ini gitu. Tapi waktu itu lu gimana sih caranya ngatur waktu nih, kan di sini kan lu sebagai kapten, lu sebagai orang nomor 1 ya, kalau aku waktu itu buntut jadi nomor 4 yang benerin yang plating. Jadi apa ya kesulitannya itu gimana? Sebenarnya kesulitan yang pertama sama yang terakhir itu hampir sama, sama-sama susah ya. So, yang tengah itu kayak ngikutin aja, yang terakhir eksekusi, yang pertama mulai. Jadi yang pertama mungkin lebih ke bikin dasar-dasar dan awalnya, yang terakhir yang mastiin semuanya oke. Oke, waktu itu yang terakhir kalau nggak salah Cimeme ya. Cimeme, dia cukup panik juga, tapi ya memang AI yang satu ini luar biasa, mama gaul gitu kan. Kamu bikin rantang 9 kondimen, gimana kamu bagi waktunya? Sebenarnya nggak susah ya, jadi waktu itu pada saat aku bikin rantang dengan 9 kondimen, actually aku cuma taruh 3 bumbu dasar, yang satu bumbu dasarnya aku pakai masak 3, contoh. Nasi uduk kan nasi, ya udah nasi aja lah ya, nasi uduk. Terus aku mau bikin ayam kuning, bumbu ayam kuning itu kan bisa juga dimasak tempe, bisa juga dimasak telur. Jadi sebenarnya bukan rasanya beda-beda, tapi cuma memang ada 9 kondimen gitu, ada ayam, bihun, telur, tempe, terong, pokoknya semuanya masuk. Rantang lengkap nggak dipanggil nggak apa-apa, nggak bisa dong kita menang terus ya kan? Fun fact satu tentang Devi. Oke. Dia cewek, senyumnya paling manis satu MC. Iya dong, teng zeng. Itu bukan fun fact, sebenarnya itu adalah rahasia umum. Enggak lah ya, tapi akhirnya lu lolos ya, nggak masuk pressure test nih yang di 13 kali ini. Kalau gue sendiri gue masuk pressure test karena waktu itu tim aku bikin rawon yang sebenarnya bukan rawon gitu loh. Tadinya jujur waktu ngeliat itu pengen ku ambil dagingnya terus aku goreng nasi, cuman kan nanti bisa bayangin kan. My team bakal teriak-teriak dari atas, tapi ini kan masuk pressure test dan ya besokan harinya juga masuk pressure test, tapi untuk yang kedua kalinya aku lolos ya, jadi nggak ada yang spike dan naik lagi kan itu kan. Iya benar, dan tantangannya ternyata burger dan di situ 3 orang keluar untuk pertama kalinya ya. Benar, gue nggak ngerti sih kenapa nggak ada yang spike kamu gitu. I don't know. Sebenarnya aku pun nggak ngerti. Jadi by the way guys, ini kedua kalinya aku naik ke atas gak ikut pressure test, dan karena nggak ada yang spike aku. Padahal di karantina ini aku cukup jahat. Lihat lah ya modelannya begini, ceplas. Iya nggak tahu. Well, tapi ya, I think they just don't know how to play the game. Ya, it is what it is ya kan. Nah itu juga kata-kata moto jadi, tapi semua orang tahu itu udah mulai terbiasa gitu ya. Nah tapi ini ada yang chat nih Tor, nih di live nih ya, nih kamu lihat katanya kamu kenapa sih mukanya nggak pernah jelek. Ya nggak pernah ya, jujur dari lahir udah ganteng. Weh, jangan sampai saya keluarin fun fact kalau kamu bilang dari lahir udah ganteng. Iya. Fun fact yang kedua, ternyata Victor ini pernah cabi ya Tor. Iya pernah. Kamu pernah cabi. Pernah seberat apa sih Tor kalau boleh tahu? Dulu 110 kilo. Gila, 110 Sekarang kilo. 85. Sekarang 85 dengan tinggi 185. Jadi kalau cowok itu katanya kalau berat ideal 185 itu berarti mesti dikurangin 100. Jadi Victor adalah sedang di posisi ideal. Itu 110 itu kayak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi cuman kita lah yang pernah lihat bentuknya itu seperti apa ya kan. Kalau netizen di rumah mau tahu silakan cari sendiri, tapi yang pasti ini udah yang kayak glowing check gitu. Sebelum masuk MCI dia udah glowing. Oke. Apa nih rasanya glow Victor? Sakit hati sih. Emang ya kalau orang sakit hati langsung glow up ya. Kalau sakit hati langsung berubah. Tapi beda-beda orang, gue sakit hati terus tapi gak ada ngaruh, kurang sakit ya, karena my self love terlalu tinggi. Nah tapi kayak gini, sebenarnya di antara tantangan rantang ya, yang pertama terus udah kayak gitu estafet, dan yang ketiga burger. Kalau kita lihat semakin kesini tantangan di MasterChef ini semakin susah ya Tor. Benar. Semakin susah, kita pun semuanya semakin struggling, dan ya
apalagi ngelihat teman kita 3 pulang itu rasanya langsung yang kayak langsung kerasa kan. langsung kerasa banget. Bener. Tapi dari semua 3 itu tantangannya burger, rantang sama estafet menurut tuh yang paling susah mana? Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya, balik lagi burger is not really my favorite food. Jadi kalau gue di pressure test pada saat itu, gue juga nggak gitu ngerti gitu loh mau bikin burger yang enak tuh seperti apa, ngerti nggak sih? Walaupun kayak burger is a burger, bisa tinggal bikin daging dan keju, tapi karena burger nggak favorit, balik lagi kan kalau lu nggak suka makan sesuatu mungkin untuk buatnya juga nggak gampang. Lu nggak ngerti the best flavornya. The best flavornya. Oke lah, sebelum kita mau main yang seru-seru, aku mau tutup dengan fun fact yang sebenarnya mungkin udah beberapa orang tahu nih. Fun fact mengenai Victor. Jadi Victor ini adalah salah satu peserta sebenarnya adalah MasterChef season 8 guys nih yang mungkin masih belum tahu. Ini saya berikan tahu kembali dan Saya katanya nggak pada tahu. denger ini dulu dipuja-puja katanya bebeknya Lord Adi Victor yang beliin. Bener gak sih? That's a fun fact. Iya, that's a fun fact. Jadi katanya bebeknya Lord Adi yang dimasak di audisi ya, Tor ya? Iya. Itu sebenarnya bukan dia beli, tapi kayak apa ya? Aku masak bebek kan 1 ekor. Aku cuma ambil dadanya doang. Terus sisa paha tuh. Nah, Lord Adi mau minta, ya udah kasih aja. Kasih aja. Kayak aku nggak mikir banyak gitu. Bener, Kasih akhirnya aja. dipakai untuk audisi dan Ah, ternyata dia yang lolos. sekarang dia terkenal. Waktu itu lu gak lolos, kalau gue jadi lu gue kayak meratapi. Mungkin Yeah. karena itu juga guys dia ada di MasterChef season 9. Tapi aku ikhlas. Ikhlas, oh harus dong. Ya Lord Victor atau enggak itu tergantung kalian semua. Iya, tergantung dia semua, tapi kulihat-lihatnya lumayan lah ya. Di season kali ini udah 10 besar pencapaian yang cukup ya. Boleh lah ya, Tor. Boleh lah ya. Pak Adi ajak-ajak dong kalau terkenal. Gimana sih? Iya. Masa sendirian terkenalnya? Kasihan loh Pak, anak ini Pak, lihat ketinggalan gini. Tapi nggak apa-apa ya, memang gue percaya berkat kita semua di sini tuh nggak pernah ada yang tertukar gitu. Jadi ada berkatnya masing-masing dan dari sebuah ini ya, paha bebek membuat dia juga jadi orang yang luar biasa. Tapi tentunya bukan karena paha itu doang, tapi karena kerja keras juga. So you maybe need to work harder gitu ya. Oke. Ada yang nanya tips gimana biar glow up waktu sakit hati. Kalau menurut aku sih glow up kita itu masing-masing ya. Kalau aku sakit hati, aku kayak pengen olahraga, terus take care of myself, ngelakuin apa yang kita suka. Itu udah cukup. Tapi kalau kita sukanya suka makan. Oke, terdengar agak bohong ya guys. Ada Enggak ya kan? orang sakit Ada hati kan? olahraga ada. Memang orang itu Ada. cara menghadapi stres berbeda-beda ya. Tapi aku kayak gitu. Ya, tapi kita bisa lihat masyarakat Indonesia mungkin 99% kalau sakit hati ya kan. Kayak tambah gendut ya kan. Tapi nggak apa-apa guys. Ada masanya bisa glow up, tapi yang pasti ya di MasterChef ini kita jadi glow up banget gak sih, Tor? Iya, lebih peduli sama looks kita. Lebih peduli sama looks, bener. Oke, kita mau lanjut main game sedikit deh, Tor. Boleh ya? Boleh, Kita boleh. mau masuk Game game apa sedikit. Oke, kita sweet aja deh, sweet. Ya, sweet Jepang apa sweet apa nih? Udah yang Jepang. gunting batu kertas aja. 1, 2, 3. Ha! Oke. Jadi gimana? Berarti yang kalah duluan yang main. Kalau dulu yang main. Gua kayak nonton. Ya ampun. Oke, jadi gini ya, aku gini. Nanti clue-nya kita bikin jadi sulit, mau nggak? Ya, kita membuat permainan ini jadi lebih sulit, ya. Tapi susah dong nanti. Oh ya nggak jawabnya. apa-apa. Kita buat permainan ini jadi lebih sulit. Kita harus kasih clue-nya dalam bahasa Jawa, ya. Medok gitu ya. Kamu bisa emang? Oh, bisa wah. Ya, Wah, gila nih. Bisa kah aku gila? Ayo, come on. Bisa apa ya. ini? Coba ya. Pakai bahasa Jawa. Jadi Victor yang Geser ya. kalau nggak ada bahasa Jawanya pokoknya mendokin aja. Ya. Geser mana? Pokoknya harus medok. Oke. Apakah ini? Oke. Harus sebut kategori ya. Ini Harus adalah medok ya. sebuah hewan. Ini wangi-wangian. Iya, oke boleh. Mudeng enggak? Mudeng. Nah, warnane hampir merah tapi bukan merah. Buat masak wangi-wangi. Biasa dihabisin. Dihalusin. Apa wangi-wangian? Pak Bentuk deh, boleh mudeng. dari bentuknya. Bentuknya enggak gitu Oh, panjang. kayu manis. Salah. Warnanya enggak merah tapi enggak kuning loh. In between. Saffron. Nah,
agak tebel kayak bentuk jari-jari bayi gitu. Staranis? Staranis jari-jari bayi apa? 10 9 Jari-jari bayi. 7. Terong. Biasa kamu Cabe. masak kalau ada jahe ada itu. Ada jahe, 6. lengkuas, kunyit. 5. Ya. Oke. Pintar. Oke, kamu lagi Tor sekarang coba ya. Aku ya. Masa gini aja nggak bisa. Bisa, tadi kan bisa, lama aja. Oke. Boleh ya, sini geser dulu baru kasih. Oke, boleh. Apa iki? Wih. Apa ini? Warnanya kuning, ada merah, ada hijau. Hayo. Cabe. Bukan cabe tapi masih bangsa cabe. Bentuknya gendut-gendut. Paprika. Iya, paprika. Bagus. Next. Oke, bentar. Next. Oke. Iki susah iki. Oke. Susah. Ini ini ada buahnya. Oh, kotor ya, ada buahnya. Ada buahnya. Tapi ini termasuk sayur-sayuran lah. Tomat. Nah, Terong. sayurnya. Terus buahnya loh. dia kalau dimasak harus agak lama biar nggak ada aftertaste-nya. Bit. Salah. 10. Bentuknya 5 jari. Ada buahnya. 9. Enggak masak, ada 8. 7. Wah, gila. Kayak tangan bentuknya. Iya, sabar, semuanya kayak tangan juga. 5. Singkong, ubi jalar. Ada habis close. Ini sayurnya. Tales, daun Sayurnya. singkong, daun pepaya. Iya. Yeay, gila juga kan. Yuk, lagi. Kita sampai berapa kali? Susah kan. Mati. Apa iki? Gak apa-apa, susah. Gak apa-apa. Susah apa sih? Kalau dia nggak bisa, kita langsung keluarin praktek dia. Oke, jadi ini adalah sebenarnya bumbu dasar kari. Rempah dasarnya kari. Adas. Lagi, bumbu dasar kari. Fenugreek. Bumbu dasar kari. Jinten. Mendekat. Ya apa sih? Mendekati. Ketumbar. Bumbu dasar kari, tapi ini ada 2 warna ya. Biasa ada yang putih dan ada yang, ya boleh lah, udah boleh. Tadi kan dia jawab jinten, ini jinten hitam. Oh, jinten hitam. Oke, boleh. Ya? Gimana sih Sudah dia? selesai kan? Berapa kali lagi? Masih lagi? Boleh, sekali lagi. Oke. Dia waktu itu nyari tapi nggak ketemu. Iya. Oke. Bahan kali ini tuh mirip kamu. Wih, manis dong. Manis, bukan cantik. Oke, Tapi terus bedanya kamu itu manusia. Ini itu buat masak. Apa? Tor, hati-hati, di penonton di rumah bisa ilfil loh. Manis gula. Nah, ini buat bikin. Kamu kemarin bikin soto Betawi, bener? Well, buat bikin soto apa? Babat, pas aku kayak babat. Kolak. Buat Pas bikin aku kolak duluan kayak biasa. babat. bikin Pisang, gula merah, santan, terus pisang. Disebutnya aja semua. Rempah. Soto Betawi, ketumbar, jahe, 9, bawang putih, 8, bawang merah, 7, kunyit, 6, gila, emping, tomat, 4, 3, kentang, daging. Rempah. Apa tuh di soto Betawi? Rempah. Bentar dulu, iya habis. Pak. Kayu manis. Gak salah sih kayu manis, iya. Seperti Makasih ya, Tom. senyumanmu. Manis. Oke, jangan nemin tuh, mati kan. Apa ini? Oke. Gua nggak akan kasih tahu di sini clue-nya apa, tapi yang pasti waktu tantangan ini, tim challenge ini, ya, Tim challenge. ini adalah salah satu bahan paling penting dari masakan aku. Kalau nggak ada ini, Keluar.
Tuh kan, ternyata Victor walaupun diam-diam perhatian ya, diliatin loh masakan kita apa. Dan balik lagi, congrats to you 10 besar. Congrats to you itu. Ya, congrats to Eh. you. Masuk ke top 10 jauh-jauh dari Semarang datang kedua kali. Tidak sia-sia ya ntar ya. Kalau bagus sih ngesot doang. Ya, ngesot doang. Tapi yang pasti guys, jangan lupa selalu saksikan Keeping Up with the Chef setiap hari Kamis. Kalau nanti masih mau ketemu Mas E yang ganteng, Ibu E yang cantik. Mbak E, Mbak E yang Ibu cantik. Mbak E ya yang cantik. Yes. Terus saksikan Keeping Up with the Chef setiap hari Kamis ya Tor. 1, 2, 3, bye bye. Bye bye.